Selamat siang teman-teman ya. Kita mau mereview AC second kali ini. Sekali-sekali AC second lah yang direview. Karena AC baru untuk tipe ini kita jarang dapat. Ini adalah AC sub inverter dengan itu yang apa tulisannya JTEC inverter itu. Yang tipe XP10 SHY. Memang second cuman masih mulus lah, pemakaian belum lama. Ini udah plasma cluster. Di sini ada ikonnya plasma di sini kan. Ada 3 ikon ini. Ini saya mau ngebahas tuh fokus ke teknologinya ya. Kalau untuk kualitas itu untuk evaporator itu sama aja lah. Kurang lebihnya sama dengan sub Thailand lainnya. Oh iya, sub ini tuh keluaran Thailand ya. Mudah-mudahan begini tuh sub Thailand. Kayak gini, ini nameplate-nya kayak gini nih ya. XP10 SHY. Dia pakai freonnya itu R410A. Jadi keunikannya AC sub ini, selain desain ya, desainnya cakep lah kalau menurut saya mah. Ada stripping yang stainless, chrome, warna chrome itu cakep. Saya mau menyoroti soal remote-nya. Jadi remote-nya ini fiturnya lumayan lengkap. Ini on off ya, mohon maaf saya pegang dulu ini, tangannya kotor nggak apa ya. Ini tuh suhunya tuh dia skalanya pakainya itu udah koma ya. Jadi nggak dari 23 ke 24 tuh nggak, tapi bisa dari 24 ke 23,5 ke 23 kayak gitu. Terus ada fitur untuk bayi. Ini fitur untuk bayi itu memberikan kenyamanan kalau kita punya anak kecil ya. Itu pakai fitur bayi bagus. Atau pakai fitur yang ini jet. Ini jet ini bisa kencang banget, jet cool atau turbo lah istilahnya ya. Itu banget. Terus ada fitur lagi nih sensor. Sensor ini tapi di panel remote-nya nggak ada displaynya, nggak ada ikonnya ya. Sensor ini kalau kita pencet, kita aktifkan mode ini, dia itu bisa mengunci jumlah orang, atau istilahnya itu mendeteksi manusia, keberadaan manusia ya. Mendeteksi keberadaan manusia maksudnya gini, misalkan itu nanti kita nyalain AC-nya, kelupaan nggak dimatiin ya. Nanti kalau dia terdeteksi nggak ada orang dalam ruangan, nanti AC-nya bisa mati sendiri, kayak gitu. Terus ada lagi fiturnya, ini swingnya itu banyak ya, ada 3 opsi berarti ya. Ada 3 opsi dalam artian begini, ini swing yang ke atas biar kita nggak kena anginnya. Jadi ada beberapa user pengguna yang nggak suka kena angin AC. Kalau orang-orang biasanya tuh di bawahnya indoor itu dikasih kaca akrilik kayak gitu ya, pembatas, jadi anginnya nggak langsung ke badan. Biasanya kalau di kantor juga sama, banyakan juga begitu, biar arah anginnya nggak langsung ke meja. Atau kalau di kamar tuh nggak langsung ke kasur. Jadi kalau untuk tipe AC sub yang tipe ini kita bisa ngaktifin remote mode ini. Terus kalau ini swing untuk swing vertikal, jadi naik turunnya swing ini, swing sini ya, ini naik turunnya. Itu pakai remote yang ini tombolnya. Terus ada juga swing yang horizontal, jadi swingnya kanan kiri. Kalau untuk tipe-tipe standar itu kita harus manual pakai tangan. Sedangkan kalau yang ini untuk menggerakkan swing dalamnya ini kita pakai remote, jadi arahnya bisa mau dibikin ke kanan semua atau ke kiri semua itu bisa. Terus ada fiturnya lagi, ini untuk timer, on off timer ya, standar. Terus ini ada fitur yang mungkin jarang banget kita temui di merek lain ya. Jadi ada fitur eco. Eco itu istilahnya untuk AC yang hybrid ya. Dulu tuh AC hybrid kayak LG itu yang inverter tuh hybrid. Dalam artian satu buah AC itu bisa buat 3 mode. Dalam artian kapasitas PK-nya ya bisa setengah PK, bisa 3/4, bisa 1 PK. Nah, sedangkan yang AC ini udah ada fitur seperti itu. Kalau kita pencet eco, dan ionnya kita matiin dulu ya. Di sini kosong ya, di displaynya nggak ada keterangan. Misalnya kita pencet eco 1, AC ini nanti akan bekerja 75%. Jadi anggaplah 3/4 PK. Sedangkan kalau kita pencet sekali lagi, muncul ikon daun ini 2, dia akan menjadi setengah PK. Alias dia bekerja hanya 50% kapasitas pendinginannya. Tentu listriknya pun akan turun, kapasitas pendinginnya turun, maksudnya
dinginnya kayak setengah PK, listriknya pun kayak setengah PK. Meskipun AC-nya itu sebenarnya itu kapasitas maksimal 1 PK ya. Jadi istilahnya AC hybrid lah kayak gitu. Ini keren, fitur ini keren banget. Terus untuk ada fitur sleep. Fitur sleep itu yang memungkinkan kita agar kita tidak kedinginan saat tengah malam. Jadi nanti suhunya bisa naik otomatis. Otomatis suhunya akan naik. Terus di sini ada fitur clean. Jadi AC ini juga udah bisa nyuci sendiri ya. Kita aktifin tombol clean, nanti dia AC-nya akan mencuci sendiri. Terus satunya lagi tuh cancel ini untuk on off aja, untuk timernya dibatalkan, cancel bisa. Sedangkan untuk resetnya kita harus pakai benda yang kecil, misalkan lidi ujung pulpen biasanya bisa. Ditekan untuk mereset pengaturan remote-nya. Jadi yang saya soroti bukan untuk kualitas tembaganya ya, maksudnya itu evaporator dan kondensor itu sama aja. Menurut saya tipe ini sama aja. Malah untuk kondensornya ini aluminium. Jadi bukan yang tembaga, tapi aluminium. Mirip-mirip AC mobil gitu. Yang paling menarik untuk sub inverter yaitu ada fitur eco-nya ini. Jadi kalau konsumen lagi nyari rekomendasi AC yang hemat listrik, bisa dingin, bisa di atas suka-suka, ya ini sub pilihannya. Sub inverter itu sangat recommended. Oke, lanjut kita pasang, nanti kan kita buktikan ini penggunaan eco-nya seirit apa sih. Oke, kita lanjut pemasangannya. Jadi udah kita selesai masang, kita cek gitu freon tekanannya berapa dan ampernya. Kondisinya udah terisi. Dia di kondisi off ya, kondisi standby dia di 240 tekanannya. Ini power udah masuk, terdengar kayak suara nging gitu. Jadi power masuk ke modul, kan di ordernya ini pakai modul ya. Jadi ada kayak bunyi, kayak suara jangkrik kayak pelan gitu. Gitu. Udah nyala Bol? Ini belum ngirim ke ordernya. Barusan ini kurang lebih dia 3 menit ya baru on ya. Ini udah mulai nyala, kipasnya udah mulai nyala tapi masih pelan ya. RPM rendah lah. Ini dari sini dan di sini baru terukur ampernya 0,2, itu kemungkinan baru kipasnya aja. Oh ya, ini motor fan ordernya itu DC ya. Kalau yang tipe sebelumnya kan tipe standar tuh AC. Kalau untuk inverter tuh motor fan-nya DC. Sedangkan untuk motor fan indoornya tuh sama, AC juga, sama dengan yang tipe standar. Ini kompresor udah mulai nyala. Dengarkan ini suara RPM-nya udah mulai tinggi. Tembus 3,1. 3,9, 4,1. Perhatikan itu juga ini tekanan failnya, dia turun ya. Pas RPM tinggi dia turun. Ampernya naik, tekanannya turun. Dan terus dia tembus di 4,6, tekanannya 100. Ini layarnya, lampunya mati. 4,9, di sini di 104. Itu start awalnya tinggi ya. Start awalnya tuh bisa 5 itu, dan itu normal ya. Suara kompresor yang kedengar ya, coba saya diam dulu ya. Ini kencang begini normal. Untuk AC inverter tuh hampir semuanya, bahkan bukan hampir tapi emang semuanya begitu ya. RPM-nya pas awal start tuh tinggi banget dan suaranya bising, mirip kayak suara pesawat lagi dipanasin aja. Dan ini ampernya udah terbaca 5,1 dengan amper sekian. Jadi kalau listriknya 1300 itu untuk start awalnya resiko ya, kebanyakan jepret. Jadi nggak disaranin lah, lebih ke 2200. Meskipun nanti aktualnya setelah suhu dingin, suhunya tercapai, dia nanti turun ampernya. Teman tuh start awalnya itu, apalagi untuk ngejar suhu awalnya itu emang tinggi banget. Tekanannya di sini. Ini RPM-nya udah mulai turun suaranya, perhatikan. Seiring dengan ampernya pun ikut turun ya, dari 5 tadi ke 4,9. Ini tekanan freonnya, coba perhatikan, dia mulai naik. Kalau RPM kompresor turun, tekanan freonnya akan naik, sedangkan ampernya ikut turun. Jadi tekanan freon dengan kompresinya itu sama. Kompresornya mulai RPM turun, ampernya pun turun, tapi tekanan freonnya akan naik. Coba perhatikan lagi.
jadi stabil di 4, 135. Nah, kalau misalkan untuk penambahan freon itu pas RPM udah stabil begini ya, jangan pas masih RPM rendah banget atau tinggi banget. Jadi nunggunya tuh pas RPM stabil seperti ini. Jadi tips untuk ngisi freon AC inverter ya, 1,340. Coba kita rubah ke pakai Eco 1. Full. Full. Nah, ini berarti kan ini suara RPM stabil. Ampernya di 3,8 di 142 PSI tekanannya. Coba kita pakai Eco 1 atau pakai 75% ya. Coba Full, Eco 1 Full. Eco 1 Full. Jadi posisinya dia pakai apa, nggak pakai Eco ya, nggak pakai mode Eco, jadi full 1 PK. Sekarang kita pakai Eco 1. Kita amati perubahannya. Oke, kita amati dulu. Masih stabil di 143. Saya ini masih di ruang tamu sih. Ruang tamunya juga emang lagi panas juga sih. Satu. Masih di 144. 3,8. Suara RPM stabil masih seperti yang tadi. Belum 3,8. Ini ya salah satu penyebabnya karena ruangannya masih tinggi suhunya ya. Di sini perubahan dari non eco ke Eco 1 itu nggak signifikan, bahkan nggak ada perubahan dari ampernya maupun tekanannya, dan suara RPM kompresornya masih stabil sama gitu. Coba kita ke Eco 2. Eco 2 Full. Nah, ini sekarang Eco 2 udah aktif. Kita amati perubahannya. Ini suara kompresornya udah mulai turun. RPM-nya udah mulai turun. Nih perhatikan ya, ampernya udah mulai turun dan tekanan freonnya dia naik. Perhatikan. 150 naik terus, 151, 151 naik. Sedangkan ampernya ini turun. Dari 3,6 ke berapa dia? 3,5 turun terus dia. Ini 155, tekanan freonnya naik, ampernya turun. 3,4 gitu. Ya. 3,3 dan suara kompresornya pun sangat pelan RPM-nya. Coba dengerin ya. Itu sangat pelan. Nah, ini tekanan freonnya udah tembus di 164, 165 dengan ampernya di 3,1. Tuh, turun terus. Bahkan nanti dia mencapai 2 ampere kalau nggak salah. Cuman karena ruangannya masih panas banget kan, baru nyala banget. Dan ini di ruang tamu ya, ruang terbuka ya, pintu terbuka semua. Jadi untuk akurasinya atau maksudnya kecepatan untuk pengetesannya kurang. Bagusnya di ruang tertutup lah. Tapi intinya mode ini efektif ya untuk menghemat listrik. Jadi kalau AC ini dipakai di ruangan yang kecil, udah misalkan terlanjur beli yang tipe inverter, sub inverter, tapi dirasa pengeluaran listriknya boros, terus padahal mah AC setengah PK juga udah lumayan dingin, ya udah tinggal dipakein mode eco-nya aja. Nanti dia akan bekerja hanya 50%. Ini tembus di 2,3 ya, setara AC setengah PK loh. Mungkin bahkan bisa lebih rendah lagi. Ini udah 2,2. Nah, ini stabil di 2,45 lah, di 179. Ini RPM-nya naik lagi. Jadi kayak gitu ya. Jadi AC inverter tuh fluktuatif lah, nggak kayak AC-AC standar. Saya mau ngejelasin penggunaan remote-nya, abaikan pemasangannya yang kurang rapi karena ini belum finish. Rencananya rumahnya masih tahap renovasi soalnya. Jadi ini on off-nya di sini ikonnya sama, semua AC kan sama ini, jadi mainnya ini on off. Sedangkan ini ada Ion plasma cluster, ini hanya SAP yang punya. Kalaupun ada merek lain berarti dia itu beli hak paten atau istilahnya bayar ke SAP itu. Panasonic juga ada yang pakai plasma. Kalau Ion plasma itu yang hanya di SAP sebenarnya. Tuh.
Terus suhunya idealnya mau berapa, misalkan di 24 atau 24,5. Jadi dia bisa naiknya tuh per 0,5 ya, bukan per 1 derajat. Terus di sini ada fitur bayi. Ini fitur bayi ini nanti anginnya di setel khusus untuk bayi. Jadi swingnya ke atas, dia terjadi perubahan ya kalau dipencet mode bayi ya. Kita pencet lagi nih. Ini posisi standar begini nih ngadep swingnya. Perhatikan swing yang atas bawah ya. Swing vertikalnya posisi standar nih. Begitu kita pencet yang mode bayi, jadi swingnya akan ke atas, anginnya lebih pelan. Ini mungkin kalau di video nggak kedengeran ya, tapi kalau saya ini langsung kedengeran. Jadi tujuannya biar anginnya tuh nggak kena langsung ke badan bayi, karena itu nggak bagus. Terus ini ada mode jet. Coba kita aktifin mode jet. Mode jet ini kondisi darurat sebenarnya, misalkan AC kotor belum sempat nyuci ya. Jadi kita pakai mode ini bisa di mode paksa. Perhatikan anginnya, swingnya langsung gerak ke bawah dan anginnya kenceng banget. Mungkin di video kedengeran suaranya. Nah itu, jadi motor fan-nya dipaksa kerja ekstra gitu ya, biar hembusan anginnya lebih kencang. Biasanya kalau AC kotor kan nggak keluar anginnya, makanya bisa kita pakai fitur jet ini. Cuma kalau kondisi AC bersih mah jangan, nggak enak ke badan. Nih kita matiin, udah. Fitur sensor itu untuk deteksi orangnya di mana, gitu nanti ngumpulnya orang di mana. Kalau orangnya hilang, orangnya tiba-tiba pergi, dia nanti akan mati sendiri. Terus kita nonaktifin dulu sensornya. Terus kita rubah ke ini. Untuk kalau ini kan naik turun suhu ya standar lah. Ini kipas itu ada indikatornya, barnya itu status barnya di bawahnya angka 25 itu. Nah ini auto itu kadang kenceng kadang pelan. Kalau ini pelan banget. Ini step 2 nya agak kencangan, step 3 agak kencangan lagi, step 4 paling kencang. Jadi ini 4, ada 4 pilihan. Kalau yang di tipe subtailan lainnya, yang tipe standar dia hanya 3 biasanya. Terus kalau ini swingnya itu ngadepnya arah anginnya ke atas. Jadi airflow-nya di setel ke atas. Mirip-mirip mode bayi tadi. Coba kita pencet ya. Anginnya akan ke atas. Jadi gitu. Tapi bedanya dengan mode bayi, kalau mode bayi kipasnya pelan, kalau pakai mode swing yang atas ini dia anginnya tetap kencang. Hanya saja dia ngadepnya ke atas anginnya, ke plafon. Jadi nggak kena badan. Terus ini udah kita nonaktifin dulu, kita ganti fitur lainnya. Ini ada swing, ini swing yang naik turunnya ya. Nih, kalau kita pencet dia akan gerak. Perhatikan, auto. Misalkan kita pengen berhenti segini, tinggal pencet lagi swingnya ini ya. Dia nanti berhenti. Gitu. Kalau pengen gerak ya pencet lagi gitu. Nah, ini saya bikin mati dulu deh. Terus perhatikan swing dalamnya, yang garis-garis dalam ini ya. Ini posisinya lurus ya, yang garis dalam itu loh, yang dari dalamnya, swing dalam itu swing dalamnya ya. Itu kalau kita pencet kayak gini, aduh kameranya nggak bisa fokus sendiri ya, HP murah sih. Nih kita pencet swing ini, nanti dia akan bergerak, perhatikan tuh, dia akan auto. Ini sekarang dia ke kiri. Jadi ini kita lanjut lagi. Tadi ada sedikit insiden, jadi MCB-nya jepret karena 3 AC nyala semua, MCB-nya belum diganti. Jadi gitu ya, perhatikan tuh swing dalamnya dia gerak auto. Jadi kalau kita pencet fitur ini, dia auto. Kalau untuk tipe AC standar tuh nggak ada. Kebanyakan swingnya yang dalam itu harus kita arahin manual pakai tangan. Sedangkan kalau yang ini bisa kanan kiri otomatis ya. Terus kalau ini kita berhentiin bisa. Terus ini ada pilihannya untuk eco. Eco itu seperti yang saya bilang tadi. Ini kalau Eco 1 ini nyalanya 75%. Maksudnya itu anggaplah 3/4 PK gitulah kalau orang awam biar mudah memahami ya. 3/4 PK. Kalau kita pencet sekali lagi dengan ada indikator 2 buah daun, menandakan ini AC nyalanya cuma 50%. Jadi anggaplah setengah PK kayak gitu gampangannya ya. Ini kita nonaktifin dulu. Jadi secara keseluruhan sih desain tuh cakep loh. Tipe ini cakep strippingnya. Kalau nggak salah ada 2 tipe deh. Satunya strippingnya warna biru, satunya warna chrome begini. Dan itu cakep lah tampilannya. Nggak enaknya tipe ini tuh dari dulu subtailan semuanya itu lampunya itu masih LED. Maksudnya hanya lampu indikator aja, belum display angka digital gitu. Kalau yang ACC Cina udah keluar kan, sub Cina pun di semuanya udah digital.
angka gitu, lebih keren aja lah tampilannya. Terus kekurangannya lagi di remote-nya. Kalau remote ini rusak, kita akan kesulitan untuk mencari yang sama. Meskipun pakai remote yang sesama merek Sharp itu bisa, tapi untuk fitur-fiturnya ini kemungkinan karena nggak ada di tipe lain, maka fitur ini nggak bisa diaktifin. Jadi kalaupun ada kerusakan, nyarinya harus yang ori, persis seperti ini, baru fiturnya bisa diaktifin semua. Terus kelemahannya juga indikatornya di sini tuh dikit banget, kayak swing nggak ada indikatornya. Terus apa namanya? Ini ion bisa, ion kan ada indikatornya ya. Bayi ada, jet ada, sensor nggak ada. Sensor nggak ada keterangannya, maksudnya nggak ada ikonnya di displaynya. Swing juga nggak ada, swing atas bawah nggak ada semua. Kalau sleep ada ini indikatornya. Echo ada, timer pasti ada kalau timer mah, lain-lainnya semua ya. Jadi itu aja sih tampilan displaynya tuh kurang lengkap. Jadi kadang kita bingung ini swingnya udah aktif apa belum gitu loh. Ya mungkin kedepannya saya kalau ngeluarin tipe baru lagi di sini nanti ada itunya lah, di displaynya ada ikonnya untuk masing-masing tombol nih. Oke. Jadi kesimpulannya gitu ya, AC-nya recommended lah, AC Sultan ini.